Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi benda materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah topik yang, saya yakin mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Kita akan menyelami alasan neurologis, alasan dari sisi sainsnya, kenapa sih kita sering banget merasa terjebak, dan yang paling keren, kita bakal lihat gimana sumber bacaan kita ngasih tahu cara praktis buat memprogram ulang otak kita supaya bisa keluar dari fase stuck itu. Jadi, yuk kita langsung aja bedah konsep yang luar biasa memaukan ini. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, kenapa ya kok saya terus-terusan ngulang kesalahan yang sama? Kayak, kok bisa sih jadian sama tipe orang yang jelas-jelas salah, lagi dan lagi? Atau mungkin Anda merasa ketakutan setengah mati buat resign dari pekerjaan kantoran jam 9 sampai jam 5 yang benar-benar udah nggak bikin Anda bahagia? Tenang aja, Anda itu sama sekali nggak sendirian. Kita semua pasti pernah ngalaminnya. Ngulang pola yang itu-itu aja seolah-olah kita ini kaset rusak yang terus berputar. Bagian 1. Mengapa Anda merasa sangat terjebak? Nah, mari kita bahas ini pelan-pelan. Karena buat bisa ngubah situasi itu, kita harus ngerti dulu nih mesin di baliknya. Dan di awal ini ada satu kebenaran neurologis yang, jujur aja, agak pahit buat diterima. Fakta krusialnya begini, otak Anda itu sama sekali nggak dirancang buat bikin Anda bahagia. Serius, otak Anda itu dirancang murni 100% cuma buat jaga Anda tetap aman dan bertahan hidup. Makanya, tiap kali Anda nyoba ngejar tujuan baru, nyoba naikin income atau banting setir ganti karir, tubuh Anda tuh otomatis masuk ke mode panik. Sistem saraf Anda langsung nyalain alarm, dada mulai terasa sesek, terus otak mulai mikirin semua skenario terburuk. Kenapa coba? Karena buat otak kita, perubahan itu melambangkan sesuatu yang nggak diketahui, alias bahaya. Sedangkan hal yang familiar, walaupun itu bikin kita menderita tiap hari, tetap aja dianggap sebagai zona aman. Bagian 2. Jaringan tersembunyi di otak Anda. Oke, sekarang ibarat mobil, mari kita buka kap mesinnya. Kita intip apa sih yang sebenarnya beroperasi di dalam pikiran kita, sampai bisa bikin kita mensabotase diri sendiri kayak gitu. Ada beberapa jaringan khusus di otak yang kerja lembur terus-terusan di latar belakang. Yang pertama, ada mekanisme yang namanya predictive processing atau pemrosesan prediktif. Singkatnya, otak Anda itu selalu sibuk nebak dan nyiptain masa depan. Tapi, tebakannya ini murni didasarkan pada pengalaman masa lalu Anda. Nah, ini nih alasan persisnya kenapa penghasilan kita sering mandek di angka yang segitu-gitu aja. Atau kenapa kita terus narik pasangan yang secara emosional nggak available. Otak kita tuh udah kelewat akrab sama pengalaman masa lalu itu. Jadi dia secara otomatis ngebentuk ulang situasi yang sama persis di masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya, kita punya yang namanya Default Mode Network atau DMN. Gampangnya, bayangin aja DMN ini kayak hard drive identitas Anda. Disinilah semua pernyataan yang berbunyi saya adalah dan cerita-cerita yang terus Anda ulang itu tersimpan permanen. Otak kita tuh selalu pengen menguatkan perilaku yang sejalan sama identitas ini. Jadi, kalau DMN Anda nyimpen cerita membatasi seperti, saya ini terlalu pemalu buat tampil di medsos, atau, saya ini emang orangnya pemalas, wah, otak Anda bakal belain cerita itu mati-matian. Dia bakal bikin Anda nunda-nunda terus setiap kali Anda mau ambil tindakan yang beda. Komponen ketiga, dan ini yang benar-benar jadi kunci, Reticular Activating System atau RAS. RAS ini ibarat filter realitas utama dalam hidup kita sehari-hari. Filter inilah yang nentuin dari semua hal super berisik di sekeliling Anda, mana sih yang benar-benar bakal diproses dan disadari sama otak. Sekarang coba tebak, seberapa sibuk sih otak kita nerima informasi? Jawabannya, kita dibombardir oleh 11 juta bit rangsangan lingkungan. Dan itu setiap detiknya. Bisa bayangin gak tuh, 11 juta keping informasi ngehantam indera Anda tiap detik. Tapi, nah ini dia tapinya. Perhatiin perbandingan gila ini. Dari 11 juta bit data yang masuk, ngalir gitu aja, kita ternyata cuma memproses sekitar 40-50 bit per detik. Sisanya kemana? Ya dibuang gitu aja, nggak masuk radar kesadaran kita. Ini ngebuktiin satu hal yang sangat amat penting. Otak Anda itu cuma bakal ngizinin Anda ngelihat apa yang jadi fokus Anda. Jadi kalau Anda fokusnya cuma pada rasa kekurangan dan ketakutan, ya filter mental Anda cuma bakal nampilin berita harga bensin yang naik dan ekonomi yang lagi hancur. Anda literally buta total terhadap peluang emas yang padahal ada di ruangan yang sama. Bagian 3. Keyakinan membentuk realitas Anda. Menyadari soal filter mental tadi itu ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang lumayan dalam nih. Ternyata, seluruh hidup kita itu nggak dibangun oleh dunia fisik 3D di sekitar kita, melainkan dikonstruksi secara eksklusif oleh keyakinan batin kita sendiri.
Ini tuh salah satu insight paling powerful yang kita dapat dari sumber ini. Dengerin baik-baik. Kehilangan pekerjaan, berat badan yang tiba-tiba naik beberapa kilo, atau video TikTok yang viewsnya sepi, kejadian-kejadian itu sebenarnya netral loh, nggak ada artinya. Hal-hal itu baru bakal ngelukain rasa percaya diri Anda kalau Anda sendiri yang ngasih makna negatif ke diri Anda terkait peristiwa itu. Kebahagiaan Anda itu benar-benar cuma bergantung pada perspektif yang Anda pilih. Coba deh kita lihat analogi ini. Porsi alam bawah sadar kita itu jauh-jauh lebih dominan dibanding niat sadar kita. Alam bawah sadar itulah bos besarnya. Dialah yang nyiptain identitas Anda. Anda bisa aja nih punya keinginan sadar yang super kuat buat dapetin perut six pack atau beli rumah mewah. Anda bahkan mungkin udah mulai rajin ke gym atau nabung. Tapi seiring waktu, Anda bakal balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar Anda akan selalu, dan saya ulang ya, selalu mengesampingkan tujuan sadar itu kalau keyakinan dasarnya nggak sejalan. Bagian 4. Memprogram ulang alam bawah sadar Anda. Nah, setelah kita puas ngobrek-ngobrek masalahnya, yuk kita pindah ke solusinya. Karena tenang aja, kita dianugerahi kemampuan luar biasa buat nge-hack sistem ini. Ada satu loophole alias celah terbesar dalam neuroscience manusia. Otak Anda itu secara harfiah nggak bisa membedakan mana pengalaman yang benar-benar terjadi dan mana pengalaman yang cuma Anda bayangkan di kepala dengan sangat jelas. Jadi, ketika pikiran sadar Anda lagi tertidur atau tenang, misalnya waktu Anda lagi meditasi mendalam, alam bawah sadar Anda itu justru lagi melek-meleknya. Dan dia akan nerima visualisasi Anda sebagai sebuah fakta yang nyata. Nggak peduli itu asli atau enggak. Oke, terus gimana cara ngehacknya? Prakteknya gini. Pertama, tenangkan dulu pikiran sadar Anda. Tarik nafas pelan-pelan. Lalu ketuk pintu alam bawah sadar itu. Selanjutnya, bayangin dengan sangat jelas, sedetail mungkin tujuan yang pengen Anda capai. Rasakan emosinya. Proses ini bakal nyiptain memori neurologis baru di otak Anda. Ada contoh keren dari sumber kita. Dengan terus-terusan memvisualisasikan diri lagi pidato di panggung TEDx, bahkan sebelum orang itu beneran naik panggung, otaknya itu berhasil ditipu. Otaknya jadi nurunin penolakan terhadap perubahan, karena si otak mikir, oh kita kan udah pernah ngelakuin ini, jadi ini aman dong. Bagian 5, terapi menulis 30 hari. Biar reprogramming mental ini makin nempel dan jadi tindakan fisik di keseharian, saya mau kenalin sebuah praktek harian konkret nih. Praktek ini berakar dari sebuah kerangka kesehatan holistik asli Indonesia. Coba perhatikan kalimat afirmasi dua bahasa ini. Every day, in every way, I am getting better and better. Setiap hari dalam semua hal saya membaik dan terus membaik. Dengar ya. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi klise. Ini tuh instruksi langsung yang kita tembakkan ke filter Reticular Activating System atau RAS tadi. Kita maksa otak kita buat selalu fokus nyari kebahagiaan dan nyari solusi, bukannya malah berkubang di masalah. Dan cara ngelakuinnya itu gampang banget, tapi butuh disiplin. Pertama, cukup siapkan pena dan sebuah buku catatan kosong. Kedua, tulis tangan. Iya, harus tulis tangan ya, kalimat afirmasi tadi. Ketiga, lakuin praktek ini cuma 10 menit aja di pagi hari dan 10 menit di malam hari sebelum tidur. Dan yang keempat, ini yang paling menantang, berkomitmenlah 100% selama 30 hari berturut-turut. Nggak boleh bolong. Anda harus rela ngebayar harga komitmen kecil ini buat dapetin nilai perubahan yang luar biasa besar di hidup Anda. Bayangin kalau Anda jadiin ini rutinitas. Dengan mempraktekannya secara berkesinambungan sepanjang tahun, Anda tuh nggak cuma sekedar ngeprogram ulang otak biar berhenti mensabotase diri sendiri, tapi Anda benar-benar lagi ngebangun fondasi karakter yang luar biasa tangguh. Praktek simple ini secara alami bakal ngebuka 4 pilar utama kesejahteraan kita. Sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, dan pada akhirnya ya sehat keuangan ikut dengan sendirinya. Jadi, pada akhirnya dari semua hal yang udah kita bongkar hari ini, semuanya bermuara ke satu kesimpulan. Kita udah sama-sama tahu kan kalau otak itu ibarat mesin prediksi yang selalu nyari rasa aman dan dia pakai memori masa lalu kita buat nyusun masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda nih. Kalau memang begitu cara kerjanya, masa depan baru seperti apa yang bakal Anda tulis secara harfiah hari ini? Ayo, ambil pena Anda, tenangkan pikiran Anda sebentar, dan mulailah memprogram realitas yang benar-benar Anda inginkan. Terima kasih banget udah nemenin di sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai jumpa.